Halo sahabat ternak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya masih di channel ABCD Farm. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana kondisi yang dulu 10.000 ekor ditebar ya teman-teman. Tetapi sebelumnya kita akan ulas dari awal, dari mulai penebaran larva ya teman-teman. Nah, waktu itu saya udah bahas di video sebelumnya, bahkan udah di beberapa video ya, dibikin beberapa video supaya sahabat ternak mengetahui dan tentunya paham. Nah, waktu itu dari mulai penebaran larva ya teman-teman, penebaran larva sebanyak 10.000 ekor di dalam kolam plastik ukuran 2 kali 4 meter teman-teman. Nah, di sana memang kondisi larvanya itu memang sehat, teman-teman ya. Memang sehat dan juga tidak ada kendala lah. Pokoknya dari mulai telur mungkin hanya ada beberapa ekor kematian. Nah, dan itu pasti ya, teman-teman. Dari mulai telur sampai nanti jadi larva itu tentunya pasti ada saja yang mati atau telur yang membusuk. Nah, sehingga setelah kita melakukan penebaran itu tidak sempurna 10.000 teman-teman. Karena menghitung 10.000 itu waktu dari telur. Waktu kita ngangkat dari sarang ikan gurame, kemudian kita hitung dan ada 10.000. Nah, setelah sampai larva kemudian ditebar itu tentunya nggak bakalan jadi 10.000 lagi. Karena dari mulai telur ke larva itu membutuhkan waktu sekitar 1 minggu gitu ya untuk penebaran. Nah, itu di dalam 1 minggu tersebut biasanya ada beberapa butir yang mati. Nah, dan kali ini waktunya penebaran ya teman-teman. Waktunya penebaran kita hitung aja 10.000 ekor karena dihitung dari mulai telur. Nah, tetapi kalau sekarang kita hitung lagi ya bakalan lama ya teman-teman, bakalan lama banget. Dan kemudian setelah beberapa hari teman-teman, setelah beberapa hari penebaran sekitar 1 mingguan lebih ya, mau kedua minggu, ternyata ada kendala dari cuaca teman-teman. Nah, si ikan guramenya itu terserang gitu ya, dengan tanda-tanda banyaknya ikan gurame yang yang berada di permukaan air, kemudian warnanya hitam pucat, sehingga saya merencanakan mau memindahkan ke dalam kolam plastik yang ini karena takutnya dari air ya. Nah, sedangkan kolam ini itu lebih kecil dibanding kolam sebelumnya teman-teman. Oke, setelah pembuangan air, kemudian penangkapan gitu ya. Nah, penangkapan untuk pemindahan. Di sini populasinya masih tergolong banyak ya teman-teman, sangat banyak banget bahkan. Nah, dan tentunya dari 10.000 ekor, kalau hanya kematian 500 ekor itu dari mulai telur itu masih sangat wajar dan masih mendapatkan hasil kalau kita jual, hasil yang lumayan banyak ya teman-teman. Nah, ini kondisi ikannya sekitar sebesar biji timun. Nah, waktu di biji timun ini mulai keserang teman-teman ya. Mulai keserang, di setiap harinya itu ada ikan gurame yang pada mati sekitar 5 ekor, 10 ekor, bahkan 15 ekor di setiap harinya. Sehingga saya merencanakan untuk memindahkan ikan gurame ini ke dalam kolam plastik yang satunya lagi, walaupun kolamnya itu lebih kecil dibanding kolam yang ini teman-teman, karena takutnya dari segi air gitu ya. Nah, kemudian saya dengan hati-hati gitu ya, pemindahannya dengan hati-hati, dan tentu saja melihat populasinya itu masih banyak gitu ya teman-teman, masih banyak banget. Sampai satu serok pun itu mendapat ratusan ekor ikan gurame gitu ya teman-teman. Nah, kita tahap demi tahap kita pindahin dulu ya ke dalam kolam ini. Walaupun situasi kolam ini itu lebih kecil dibanding kolam yang tadi teman-teman ya, sangat kecil. Ini hanya sekitar 2 kali 2, sedangkan yang tadi itu ukurannya 2 kali 4. Nah, sedangkan kondisi ikan ini itu benar-benar tidak sehat teman-teman ya. Benar-benar tidak sehat, sedang terserang. Nah, kemudian
Kemudian kondisi saat ini teman-teman, setelah saya pindahkan ketiga kalinya ke dalam kolam tanah, nah sekarang kondisi ikannya seperti ini, baru ukuran 1 sentian gitu ya, baru ukuran 1 sentian, dan juga populasinya hanya beberapa ribu saja, sangat jauh gitu ya. Kehilangannya itu sangat banyak banget, karena memang setelah saya pindah ke dalam kolam tanah, saya nggak pernah namanya kasih pakan gitu ya. Pokoknya saya pindahin, udah saya tinggalin aja gitu ya, begitu aja tinggalin, karena udah males banget kalau udah ngurus ikan gurame yang terus terang itu udah sangat males banget. Dan kebetulan ada sesuatu yang apa namanya, kegiatan yang harus benar-benar harus saya lakukan, sehingga ikan gurame yang sakit yang saya pindahkan ke dalam kolam tanah itu benar-benar tidak terurus teman-teman ya, benar-benar tidak terurus. Dan kali ini saya mau pindahin lagi ke dalam kolam plastik. Nah ternyata itu situasinya benar-benar sangat kecewa banget teman-teman. Yang pertama, dari populasinya itu hanya tinggal beberapa ribu ekor, sekitar 2000 ekoran teman-teman. Dari 10.000 butir telur, sekarang hanya tinggal 2000 ekor sebesaran 1 sentian. Dan itu juga apa namanya, tidak serempak ya teman-teman, karena memang tidak pernah saya kasih pakan dari mulai penebaran sampai sekarang, itu nggak pernah saya kasih pakan. Nah sehingga ya begitu, ukurannya itu tidak sama ya, ada yang besar, ada yang kecil, bahkan ada yang masih kecil seperti baru penebaran dulu gitu ya. Nah, dan kemudian kalau kita jual, apakah bisa menutupi biaya gitu ya dengan 2000? Nah, tentunya kalau untuk hanya pembelian telurnya itu sudah bisa tertutup teman-teman ya. Tetapi kalau pakannya belum, karena waktu itu saya udah menghabiskan sekitar 200.000 untuk pakan cacing sutra teman-teman. Nah, makanya di sini saya berencana untuk membesarkan supaya lebih besar lagi. Paling tidak modalnya itu kembali teman-teman. Jadi intinya kalau di budidaya ikan gurame, insya Allah kalau kita benar-benar gitu ya serius, di kala ada bencana seperti ini gitu ya, adanya ikan gurame yang terserang penyakit, biasanya nanti nggak bakalan sampai merugi teman-teman. Walaupun kenyataannya seperti ini, dari 10.000 ekor hanya tinggal 2.000 ekor, tetapi bisa kita usahakan untuk mengembalikan modal ya, supaya nanti kita putar kembali. Nah sangka nanti yang kedua kalinya mudah-mudahan lebih bagus dan lebih bisa menguntungkan lagi dibanding yang sekarang. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sahabat ternak semuanya. Tetapi jangan lupa support terus channel IBCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.